Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila kami sa'akhwati fillah ikhwanil ahibba irsyadullahu ta'ala naftatih wa nabda' liqa'ana hadhal masa' bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya absen dulu. Hanif, Haidar, Fatih, Fakhri, Farhan, Sidik, Lintang, Rashid, Muad, Mufti, Ibnu, Lukman, Rifai, Amri, Naufal, Rama, Yakub, Haki, Gozi, Sahban, Yahya, Yoga, Zaki. Kurang 4 orang. Sidik, Rashid, Ibnu, sama Rifai. Sidik sama Rashid? Hah? Rashid? Rifai tadi pagi kenapa? Ngantuk? Jangan diulang lagi ya. Tinggal Sidik sama Rashid, dua-duanya ke kamar mandi. Oke, alhamdulillah, sore hari ini kita akan membahas fasal yang terakhir, Al-Faslus Sabi' dari kitab Al-Halaqat Al-Qur'aniyah Dirosatan Syamilatan Manhajiyatan. Tak balik. Betul ya? Dirosatan Manhajiyatan Syamilatan. Al-Faslus Sabi' Takwimul Halqah Al-Qur'aniyah, evaluasi halaqat Qur'aniyah. Setelah kita jalankan halaqat Qur'aniyah dengan kelima uslubnya, meminimalisir akhta' manhajiyahnya, mengatasi muskilat-muskilat yang ada baik daimah atau aniyah muhaddadah. Kemudian kita berupaya menjaga hubungan dengan wali santri, kita perkuat dan kita tertibkan koordinasi struktur antara musyrif dengan muallim. Sekarang yang paling akhir dari seluruh aktivitas halaqat Qur'aniyah kita adalah evaluasi. Bagaimana cara, trik dan tips kita dalam mengevaluasi halaqat Qur'aniyah. Karena sekali lagi, apapun itu, kalau modelnya lembaga pendidikan, kursus atau apapun itu yang di situ ada taklim atau tarbiyah, maka butuh yang pertama namanya perencanaan, yang kedua butuh yang namanya pelaksanaan alias proses, yang ketiga butuh yang namanya keorganisasian, kemudian yang paling akhir harus ada evaluasi. Karena kalau tidak dievaluasi, maka perencanaan itu nanti tidak ada tolak ukurnya, pelaksanaan tidak ada tolak ukurnya, kemudian keorganisasian juga tidak ada tolak ukurnya. Oke? Materi tentang Takwimul Halqah Al-Qur'aniyah akan disampaikan oleh Akhuna Yoga Pramono Aji. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya, yang dengan nikmatnya tersebut kita bisa menuntut ilmu dengan sehat walafiat sampai sekarang ini. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang diturunkan kepadanya Al-Quran, pedoman bagi umat Islam sampai akhir zaman. Selanjutnya, melanjutkan pembahasan sebelumnya dalam mengkaji kitab Halaqatul Quran, yaitu melanjutkan sekarang mencapai bab akhir, yaitu at-taqwim, yang artinya adalah evaluasi. Ta'rifuhu wa hukmuhu wa khasaisuhu. Pengertian secara bahasa yaitu berasal dari istiqomah, kelurusan, dan itu adalah al-i'tidal, menjadi lurus. Dan secara istilah, takwim hari ini memiliki pemahaman yang umum dan luas dari definisi secara bahasa sebelumnya, dan memungkinkan mengibaratkannya bersandar dari pemahaman tazkiyah secara Islam, walladhi yatakawun, dan yang terkumpul pada dua rukun ini. Yang pertama yaitu mengosongkan segala sesuatu perkataan, perbuatan, dan sifat yang tercela, serta yang kedua menghiasi darinya dengan segala perbuatan yang baik dan terpuji. Dan dengan bersandar terhadap dua rukun ini, pemahaman tazkiyah bisa merumuskan definisi dari proses evaluasi tersebut dengan pemahamannya, yaitu definisi kontemporer sekarang ini seperti berikut ini. Sesungguhnya evaluasi adalah sarana dari sarana-sarana praktis yang bertujuan untuk menggali dan menekankan aspek kebaikan dan kreativitas, serta menghitung kekurangan demi kekurangan serta mengatasinya. Jadi pemahaman istilahnya itu di sini ya, yang dari innat taqwim wasilatun minal wasail al-amaliyah allati tuhdafu ila iktisyafu jawanibil khair wal ibda'u wa ta'kidu 'alaiha wa ihsa'u jawanibul khalal wal qasur wa mu'alijatiha. Nah, di situ pengertian istilahnya. Jadi yang istilahan yang ditakwim itu belum menunjukkan arti istilahnya. Itu cuma menunjukkan bahwasanya pemahaman arti takwim secara istilah itu bisa diambil dari pemahaman dua rukun ini. Selanjutnya yaitu hubungan evaluasi dengan istilah tazkiyah. At-tazkiyah dengan pemahaman Islam secara yang murni, yaitu, dan takwim dalam pengertiannya memiliki dua tazkiyah dan evaluasi dengan pemahaman masa kini, keduanya di dalam hakikatnya suatu perkara, ada dua sisi di dalam satu pekerjaan. Maka apa-apa yang berlaku atas salah satu keduanya dari hukum-hukum. Ini gimana? Masih bingung di sini, masih nyusun. Fama yang taufiqu ala ahadihima min ahkam, sesuatu yang dia melekat pada salah satu dari keduanya berupa hukum-hukum yang melekat pada salah satu keduanya, wa ma yatarattabu alaihi min nataij, dan akibat-akibat atau hasil yang timbul dari salah satu keduanya, takwim atau tazkiyah, la ya'dul akhar, tidak akan menyelisih atau berbeda dengan yang lain. Seperti dua mata uang itu loh. Jadi wajhani li umlatin wahidatin itu seperti dua sisi mata uang. Jadi memang ya satu dari keduanya yang memang saling menopang. Maksudnya gitu. Melanjut ke khosais takwim. Mau langsung lanjut sebentar, tak selesaikan kalau antum mau lanjut. Tak kira mau antum lanjutkan sini. Fakilahuma yu'nayani bitathbiti jawani bil khair wassalah wa nabdi diddihima. Keduanya bermaksud untuk mengokohkan aspek-aspek yang baik dan layak,
wa nabdhi dittihima, dan membuang atau mengeliminir kebalikan dari al khair jawani bil khair wassalah. Jadi yang baik, yang sudah layak itu diperkuat, diperkokoh, kemudian yang buruk dibuang, dieliminasi. Takwim dan tazkiyah kan sama, tazkiyatun nafas juga gitu. Kalau kita sudah mulai ikhlas, dijaga, dikuatkan. Kemudian tazkiyatun nafas yang mendeteksi diri kita ini kelemahannya di apa? Misalkan sombong, atau sukanya ujub, atau sukanya hasad. Nah, itu nanti dideteksi mana yang kurang-kurang, yang madmum tadi, kemudian dibuang. Takwim juga gitu, evaluasi juga gitu. Fungsi dari evaluasi itu apa sih? Asalib yang ada, manahij yang ada, program-program yang sudah dijalankan, kegiatan-kegiatan yang ada, itu dicari mana yang sudah positif, mana yang negatif, mana yang sudah menopang dan memajukan program tahfidz, mana yang masih menghambat. Yang sudah menopang dikuatkan, dipertahankan. Tapi kalau ada program-program atau aktivitas-aktivitas yang itu mengurangi atau melemahkan program tahfidz, itu dieliminir, dikasih solusi. Jadi ada sisi kesamaan antara tazkiyah dengan takwim. Maksudnya gitu. Paham nggak? Nah, mandok paham nggak? Nanti ada soal nggak bisa jawab. Paham ya? Tazkiyatun nafas itu kan akhlak yang madmumah dibuang. Ketika sudah kosong yang madmumah, yang mahmudah dimasukkan. Evaluasi program juga gitu. Program-program yang negatif didata, dikeluarkan, kemudian diganti dengan program yang positif. Paham? Melanjutkan ya, lanjut ke khosaisus takwim, penghususan evaluasi. Suatu sarana yang bertujuan untuk meningkatkan sarana dan cara kerja, dan sarana ini mencakup semua bagian dari sistem pendidikan, termasuk dari tujuan, sarana, dan metode seorang guru dan murid. Wa akhiron, dan yang terakhir yaitu mustamirah itu juga khosais itu. Khosaisnya di sini ada 3. Masing-masing paragraf ada khosaisnya itu. Yang kedua ini belum diterjemahin tadi. Wah iya, mustamiratun. Amaliyatut takwim ini atau khosaisut takwim, dia harus dilakukan terus-menerus. Tusahibu ta'lim takhtitan wa tangfidan wa mutaba'atan. Dia akan tusahib itu apa sih? Menjadi sahabat, mengiringi terus gitu. Mengiringi apa? Mengiringi taklim, proses pengajaran, takhtiton, baik dalam rangka untuk merencanakan langkah alias strategi. Takhtit itu khittah itu kan langkah-langkah, wa tangfidan pelaksanaan. Jadi perencanaannya ada, harus diiringi dengan evaluasi. Tangfidan pelaksanaannya juga ada evaluasi. Wa mutaba'atan, sampai pada aspek ketika nanti dilakukan koreksi-koreksi itu juga harus ada evaluasinya. Wa manutotun bil insani dzatihi, dan dituntut untuk ada terus pada diri manusia. Fama lam yasa' bi nafsihi wa yubadiru ilaiha an qana'atin wa jiddiyatin fa innal amala qad la yataqaddam. Diri yang dia tidak lapang atau dirinya belum terbuka, lam yasa itu kan tidak luas, artinya dirinya itu masih sempit. Wa yubadiru ilaiha an qana'atin wa jiddiyatin, belum bersegera untuk mencari qanaah. Qanaah itu kan kepuasan. Jadi betul-betul program itu atau aktivitas yang dia lakukan itu betul-betul sudah plong gitu loh, maksudnya itu. Wa jiddiyatin, dan sungguh-sungguh. Fa innal amala qad la yataqaddam, maka suatu amalan itu atau aktivitas itu seringkali nanti tidak akan maju. Kalau dia stagnan terus, tidak ada evaluasi, tidak ada perubahan, maka seringkali nanti atau mayoritas program itu kalau nggak ada evaluasi, ajek terus, sama terus, nanti ya seringkali nanti dia akan la yataqaddam, tidak akan maju.
Misdaqan liqaulihi ta'ala, sebagai bukti atau dibenarkan dengan firman Allah Ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ar-Ra'd ayat 11. Kan gitu. Kalau kita tidak mengubah diri kita, kita tidak melakukan evaluasi, ya kita tidak akan diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Paham enggak maksudnya ini? Jadi evaluasi itu diantara keistimewaannya dan harus dilakukan, dia itu mustamirroh, dia harus jalan terus, sambil berjalan itu nanti ditarik kesimpulan evaluasinya. Terus akhiran, dan yang terakhir yaitu mengungkapkan aspek kreativitas dan kekurangan dalam pekerjaan dengan memberikan persepsi yang jelas tentang alur kerja di masa lalu secara negatif dan positif. Nah, jadi alur kerja di masa lalu tadi yang diterjemahkan oleh Yoga, sisi negatifnya apa, sisi positifnya apa, itu didata semua, di breakdown. Talqin kita ini negatifnya yang masih kurang maksimal ini yang sudah baik ini. Kita laksanakan dengan metode Fardi itu sudah maksimal, sudah baik, hasilnya sudah bagus. Ternyata nih kalau kita adakan secara jama'i, banyak yang bibirnya gerak-gerak doang tapi nggak keluar suaranya misalnya. Berarti ini perlu dievaluasi, perlu ada penambahan atau modifikasi program. Nah kan gitu. Evaluasi itu harus bima tu'tihi min tasawurin wadin, harus lengkap dia. Persepsinya harus lengkap dan jelas. Jangan sampai mengevaluasi tapi evaluasinya masih abu-abu. Nah, itu juga nanti yang ada malah udur-uduran terus nanti antara yang mengevaluasi dengan yang dievaluasi. Terus masuk pembahasan yang kedua, yaitu langkah-langkah praktis untuk mengevaluasi khalaqatul Quran. Yang pertama, persyaratan sebelumnya untuk mengamalkan evaluasi. Poin-poin yang harus ada sebelum kita melakukan evaluasi. Keberhasilan proses evaluasi terkait dengan 3 faktor utama sebelumnya, yaitu yang pertama, adanya evaluator yang berkualitas dan berpengalaman di mana area kreativitas dan cacat dapat dengan mudah diidentifikasi. Ya, udah bagus. Wujudul muqawwim al-kuf'i wa sahibil khibrah allati yumkinu min khilaliha ma'rifatu mawatinal ibda'i wa amakinal khilal bisuhulatin. Kalau evaluatornya itu tidak punya kapasitas, tidak punya pengalaman, ya nanti akhirnya mana yang positif, mana yang sudah bagus kreatif, mana yang kurang, mana yang minus, ya akan sulit untuk diketahui. Tapi kalau orang itu sudah punya kapasitas dan dia berpengalaman, ya akan dengan mudah dia tahu. Dengan diceritakan aja nanti udah bisa dideteksi. Antum misalkan nanti datang ke suatu rumah Quran atau ke lembaga pendidikan Al-Quran apa, terus diceritakan, ini anak-anak kok ya Ustaz, pencapaiannya kok rendah. Lah bacaannya gimana? Mayoritas sih masih ngeja. Ya pantas kalau pencapaian tahfidnya rendah. Langsung tahu kita kekurangannya apa. Karena kita minimal antum kan 2 tahun di sini. Bergelut dengan program, bergelut dengan konsep, bergelut dengan aktivitas harian bersama dengan tahfidz. Walaupun mungkin sebagian besar dari antum baru punya gambaran utuh program yang kita kerjakan di sini setelah kita mengkaji kitab ini, ya kan? Semester 1, semester 2 ya manut aja, tahdir, ya kan? Ada ustaz ke kamar, ayo murojaah, ya udah gitu aja. Baru tahu dan baru punya gambaran utuh secara jelas. Oh ternyata seakan-akan kita tuh dari atas gini ngelihat bangunan utuh di sini. Aktivitas tahfidz kita selama 4 semester, ya kan? Sehingga dari pengalaman kita itu nanti ketika kita dimintai untuk mengevaluasi, insya Allah sudah punya kapasitas. Walaupun mungkin belum sepeka dengan orang-orang lain yang durasi kebersamaan dengan program tahfidz itu lebih lama, kan gitu. Maka nanti kalau mau mengadakan evaluasi kaitannya dengan tahfidz, jangan manggil S3 pertanian,
Walaupun dia doktor, profesor, tapi kalau di bidang pertanian diminta ngevaluasi program tahfidz, ya berat. Kan gitu. Kalaupun dia bisa menemukan mana sisi positif dan negatif untuk memberikan solusi secara cepat, ya belum tentu bisa. Paham ya maksudnya ya? Jadi kapasitas dan pengalaman di bidang Al-Quran, di bidang tahfidz. Terus, dan yang kedua yaitu adanya tujuan tertentu dan rencana kerja yang jelas dan tertulis untuk dihafal di holakoh yang diikuti oleh guru dan atas dasar evaluasi tersebut dilakukan. Nah, jadi tujuan terbatas dan langkah-langkah praktis yang jelas dan tertulis. Program tahfidz yang mau dievaluasi itu ada hitam di atas putihnya dan sudah dijalankan oleh seluruh komponen yang ada di lembaga itu, baru dievaluasi. Evaluator tidak mungkin mengevaluasi sesuatu yang belum dijalankan, ya kan? Evaluator perlu tahu tujuan akhir dari programnya apa, prosesnya bagaimana, praktek di lapangannya seperti apa, baru nanti bisa dilakukan evaluasi. Maka nanti kalau misalkan salah satu dari antum ada yang diminta untuk membenahi program, nggak mungkin antum bisa membenahi program tanpa tahu terlebih dahulu hitam di atas putihnya seperti apa, praktek di lapangan seperti apa, outputnya seperti apa. Kalau ada yang sudah bisa memperbaiki satu program tanpa tahu dulu hitam di atas putih dan praktek di lapangan, berarti jos itu, betul jos, mungkin punya tuyul. Iya, yang namanya evaluasi kan harus ada standarnya, ya. Evaluasi kalau nggak ada standarnya ya bukan evaluasi namanya kalau menurut saya. Iya kan, evaluasi harus ada standarnya kan gitu. Yang belum piket maju, definisi belum piket, harus ada kesamaan persepsi. Itulah standarnya kan gitu. Kalau cuma bawa sapu masuk ke ruangan kemudian keluar lagi, itu udah piket apa belum? Belum. Standar sudah piket itu ya lokasi atau area piketnya sudah bersih, selesai disapu, selesai dipel kan gitu kan. Itu contoh yang remeh loh ya, hal nyapu dan ngepel itu ada standarnya, apalagi evaluasi satu program atau konsep kurikulum tahfidz. Nah, harus ada standarnya, harus ada yang ininya kan gitu. Terus dan yang ketiga yaitu jujur kepada diri sendiri, objektivitas dalam menentukan hasil tanpa berlebihan dan jangan menyia-nyiakan. Nah ya, harus jujur. Jadi yang sudah berjalan seperti apa itu dipaparkan dengan jujur, jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurangi. Kalau mau hasil evaluasinya betul-betul maksimal. Tapi kalau mau hasil evaluasinya keluar secara wah ini sudah mantap jos ini, laporan aja yang baik-baik. Laporan yang baik-baik, nanti ketika dievaluasi ya hasilnya baik. Kan gitu. Tidak ada masalah. Harapan saya Masya Allah, walaupun ada yang anu tapi Masya Allah jahit mumtaz. Nanti ketika dievaluasi ya kan jahit juga karena laporannya sudah sesuai dengan program yang ada kan gitu. Maka kalau mau evaluasi itu hasilnya maksimal ya harus jujur begitu. Terus melanjut yang kedua yaitu tema utama evaluasi. Sesungguhnya evaluasi adalah suatu manhaj bagi mu'alim di dalam pembelajaran dan menaikkan skillnya di dalam pengajaran dan mengecek level santri dalam halakoh. Dan secara dan seyogianya memiliki ayat 5 kan? Sempurna. Dan seyogianya menyempurnakannya dengan pandangan kepada dua tema ini. Yaitu yang pertama, kedua ini tidak akan sempurna. Kedua hal ini apa? Ayatim ma itu kan dua. Kedua hal ini tidak akan sempurna. Seyogianya kedua hal ini disempurnakan dengan melihat pada dua aspek atau dua titik tekan ini. Nah, dua hal ini apa? Ini apa namanya yang pembelajaran menaikkan skill mu'alim di dalam
pembelajaran mu'alim dan mengecek level santri. Yang pertama itu taqwima manhajil mu'alim fit ta'lim, mengevaluasi metode pengajaran seorang guru. Yang kedua, mengevaluasi dalam rangka meningkatkan kapasitas dia untuk menaikkan level santri atau level murid dalam halaqah. Jadi tujuan evaluasi itu kan yang pertama supaya metode pengajarannya guru meningkat, membaik. Kemudian kemampuan dia dalam mengelola santri juga menjadi lebih baik. Nah, dua hal ini memperbaiki metode pengajaran dan meningkatkan kemampuan dalam mengelola santri itu tidak akan mungkin sempurna, atau kalau mau sempurna maka harus memperhatikan dua aspek ini. Yang satu kinerja mu'alim dan interaksinya kepada murid. Nah, itu harus ada laporan realnya bagaimana kinerja guru dan interaksinya dengan murid atau dengan santri. Yang kedua, pencapaian ilmu akademik dan akhlak bagi santri. Nah, pencapaian akademik dan akhlak santri itu harus ada datanya. Bagaimana cara menghadirkan data itu? Nah, maka di sini beliau memberikan sampel istimaroh, aplikasi atau formulir lah. Lanjut ke yang ketiga, yaitu contoh aplikasi yang mudah digunakan pada evaluasi. Ya, dalam mengevaluasi ini sampel atau contoh formulir lembar evaluasi berdasarkan dua aspek tadi. Yang harus ada datanya sebelum melakukan evaluasi kan ada dua, ya kan, kinerja guru dan interaksi dia dengan murid. Yang kedua, pencapaian murid baik dari akademik atau dari akhlak. Nah, berangkat dari dua aspek penting itu, maka beliau memaparkan model atau sampel dari aplikasi formulir untuk melakukan evaluasi. Intilakon munculnya. Intilakon itu muncul. Intilakon berangkat dari dua tema sebelumnya yang bersandar kepadanya evaluasi dalam halaqah, maka telah sempurna contoh dan aplikasinya itu. Rancangan atau sketsa dari sampel formulir insahat takbir, kalau betul boleh dikatakan aplikasi. Taisiru takbir dalam berjalannya tuyasir itu memudahkan evaluasi dalam halaqah Qur'aniyah. Tema evaluasi yang pertama yaitu kewajiban mu'alim dan interaksinya dengan murid. Ada itu ya pelaksanaan, jadi bagaimana mengajarnya, bagaimana dia mengelolanya. Terus yang kedua yaitu pencapaian prestasi santri dan kemajuannya. Ya, perkembangan lah, kurang lebih perkembangan santrinya. Lanjut. Ya. Khosaisul istimaroh, yaitu aplikasi secara khusus. Yang pertama itu aplikasi bulanan dan rutin dengan mencukupkan pandangan seorang evaluator dan kebutuhannya terhadap evaluasi. Tinggal disepakati mau dilakukan bulanan atau jangka waktu lain secara rutin. Bisa pekanan, bisa semester, bisa tahun, atau mungkin bisa angkatan. Terus, dan yang kedua yaitu pelaksanaan musyrif terhadap halaqah ditunjukkan atau disajikan kepada penanggung jawab halaqah. Jadi musyrif ketika selesai melakukan evaluasi diserahkan, dilaporkan kepada atasan. Jihah mas'ulah itu tim kemudiran atau yayasan yang ada di atas musyrif. Terus yang ketiga, dapat berubah, tidak kaku, dengan menghapus dan menambahkan agar sesuai dengan persyaratan halaqah.
Nah, jadi tuntutan halakoh itu kan nanti bisa jadi formulir evaluasi itu nanti perlu ditambah, perlu dikurang kan gitu. Jadi jangan sampai lembar evaluasi itu ya saklek gitu toh. Terus yang keempat, seorang evaluator menemukan gambaran umum dari berjalannya halaqatul Quran. ya. Dan yang kelima yaitu mencakup Wayakisu itu lanjutnya. Ada dua yang harus ditemukan oleh evaluator. Gambaran umum perjalanan halakoh dan ukuran cepatnya kemajuan untuk mencapai tujuan. Yang kelima yaitu mencakup atas 6 kolom utama. ya, hendaknya formulir untuk melakukan evaluasi itu ada 6 kolom. Kolom yang pertama yaitu seorang guru usaha mukawim, evaluator kan? Evaluator. Evaluator menulis al-juhdal mabdul, kesungguhan yang sudah dicurahkan oleh mu'alim dalam halaqat. Kalau evaluasinya itu formulirnya untuk mengevaluasi mu'alim kan, idza kanatil istimaratu litakwimi adaihi kama yaktubu juhdatul lab idza kanat litakwimi sairihim. Kalau yang mau dievaluasi itu santri ya berarti ditulisnya di situ juhdatul lab gitu. Terus kolom yang kedua yaitu ini menghitung nilai dan menulis laporan sesuai dengan faktor negatif yang mempengaruhi kolom pertama. Ya, jadi usaha yang sudah dicurahkan itu berapa? Dan misalkan usaha yang sudah dikerahkan itu misalkan sudah baik, sudah atau kurang, lah nanti ditulis di situ. Lanjut. Ya, lanjut. Penulisannya sebentar. Penulisannya itu boleh pakai mumtaz, jayyid, makbul, dhaif di bawahnya itu, atau boleh juga ditulis pakai persentase 60 sampai 100%. Al-juhdul mabdul itu upaya yang sudah dikerahkan itu misalkan mendampingi santri berapa persen kan, disiplin dalam mengabsen santri berapa persen misalkan gitu. Terus dan yang kolom ketiga yaitu evaluator menulis alasan dan faktor nyata yang menyebabkan penghasilan santri itu seperti itu. Ya, jadi kalau tadi misalkan disiplin mengabsen santri 70%. Kenapa kok cuma 70%? Kolom ketiga ditulis sebabnya. Oh, karena ustadznya ada kesibukan apa? Karena ketika bulan Juni ustadznya umroh misalkan. Ketika ini apa ditulis. Alasan dan sebab kenapa kok hasilnya segitu. Terus kolom yang keempat. Yang keempat itu solusi. Nah, yang keempat solusinya. Langsung. Yang keempat yuntaqalu ilal ilaj. Yang keempat dituliskan solusinya. Itu loh, di bawah itu loh kolomnya. Kolom pertama al-juhdul mabdul. Yang kedua an-nisbah awit takdir. Ya kan? Presentasi atau nilainya. Al-asbab sebabnya, ilajul kusur solusinya. Ya kan misalkan juhdul mabdul 1 misalkan. Disiplin hadir dalam halaqah tasmi'. Berapa nilainya nih? Misalkan 85%. Sebabnya kenapa? Oh, karena di bulan Juni ustadznya pergi umroh. Solusinya apa? Ya nggak ada solusi, di strip saja. Masa orang umroh disuruh jangan umroh, kan enggak kan? Kan itu misalkan. Kemudian misalkan al-juhdul mabdul nanti ada program lain apa yang mau dievaluasi lah, keaktifannya berapa.
sebabnya kenapa, solusinya apa. Nanti ini juga bisa dilakukan kepada santri. Kehadiran dalam halakoh pagi berapa persen, sebabnya kenapa. Nah, itu nanti ukurannya malah lebih mudah kalau santri karena ada absensinya. Kan gitu. Kayak punya saya ini kan ada absensi saya. Ini yang selama kita halaqah Quran ini terlambatnya berapa kali ada, sakitnya berapa kali ada, yang karena ngantuk berapa kali ada, kan gitu. Dibangunkan nggak bangun ya ada, kan? Nah, sehingga nanti bisa dievaluasi. Terus Dan kolom terakhir yaitu sebentar. Selain memberikan solusi, juga memberikan waktu, al-waktul muqtarah, waktu yang disarankan untuk menerapkan solusi itu berapa lama, kan gitu. Biar nanti ada evaluasinya lagi setelah berjalan sekian, sudah diterapkan solusinya, sudah efektif atau belum, negatif itu sudah hilang apa belum, kan gitu. Apa? Terus lanjut terakhir yaitu evaluator menulis sarannya untuk perbaikan lebih lanjut dalam memperbaiki nilai santri. Iktirahat litahsin nisbah fi syahril qadim. Kalau tadi kan ilajul qusur, solusi sementara. Nah, langkah lebih lanjutnya bagaimana untuk memperbaiki persentase tadi. Nah, itu nanti dijabarkan di kolom yang paling akhir. Belum ada kita ini evaluasi yang model kayak gini, belum ada. Terus sudah tutup kalau sudah. Mungkin sekian dari saya, bila ada salahnya mohon maaf, karena kekurangan dari diri saya sendiri. Sudah mendapatkan penjelasan tapi masih belum masuk. Jadi apalagi untuk memahamkan teman-teman. Jadi mohon maaf. Terima kasih kepada Ustaz Farid yang telah membantu saya untuk menjelaskannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di khotimah nanti gambaran kita terhadap program atau kurikulum tahfidz akan lebih sempurna lagi. Kenapa? Karena di khotimah nanti beliau akan memberikan banyak sekali wasiat, banyak sekali nasihat supaya kita dari aspek idarah kantor itu nanti mengoptimalkan tenaga didiknya, kemudian dari aspek program tahfidz itu nanti jangan terlalu muluk-muluk banyak-banyak tapi kualitasnya nol, jangan juga terlalu memperhatikan kualitas sampai yang didapatkan juga sedikit, kan gitu. Insyaallah besok pagi ya, apa sekarang sekalian? Hah? Nah ya besok pagi aja. Enggak besok pagi aja, betul kan? Persiapan mau kajian kan nanti, antum? Ya. Cepet-cepet mau ngapain sih? Lu pulangnya juga masih Rebu kan? Itu mau ngapain kosong? Senin Selasa. Persiapan anak-anak saya STTP aja pulang hari ini tadi pagi itu, kemarin masih sekolah sampai duhur. Iya betul, tanya aja Ustaz yang di sana, masih sekolah sampai duhur. Persiapan pulang masukin baju kertas itu berapa lama sih? Paling setengah jam udah cukup. Masa pulang mau bawa baju sak lemari bawa pulang semua kan? Persiapan mental, mau pulang persiapan mental barang. Mau nikah aja nggak persiapan mental kok. Begitu, besok pagi kita selesaikan, tutup dengan khotimah. Sorenya evaluasi 3 bab berarti ya. Iya dong. Faslus sabi, faslus sadis, sama faslul khomis. Hubungan dengan wali santri, musyrif dengan mu'alim dengan musyrif, kemudian mengevaluasi halaqat Qur'aniyah, sama gabungan tambah dikit yang khotimah besok pagi itu 2 lembar dikit.
Gitu ya. Iya ada ujian akhir. Saya kira Senin antum pulang. Kalau Senin antum belum pulang ya Senin nanti kita evaluasi satu kitab. Insyaallah, alhamdulillah ya selesai ya. Kelompok 1 udah berapa persen kurikulumnya? Siapa kelompok 1 nih? Kok nggak ada yang bilang bicara? Selesai? Full? Wordnya sudah? Anunya absensinya sudah jadi? Yang santri Belum? Yang buat Ustadz? Belum, buat musyrif belum, nanti diselesaikan. Ya berarti udah 95%. Kelompok 2? Tinggal absensi musyrif. Sama ya. Kelompok 3? Absensi juga belum. Musyrif dan santri apa musyrif aja? Dua-duanya belum. Kelompok 4? Kurang sedikitnya itu berapa? Apa? Tinggal ngeprint. Ya ngeprint nanti biar saya aja, antum kumpulkan file ke saya. Antum kumpulkan ke saya file aja. Ya. Apa mau antum print? Kalau antum print nanti ukuran margin antum kan beda-beda. Kelompok 1 bikin marginnya berapa? Kalau mau antum print sendiri tak kasih ini, tak kasih ukurannya sekarang. Marginnya atas bawah 2, kanan kiri 2, spasinya 1,5. Paragrafnya menjorok 1 cm, 1 tab. Kalau Ustaz aja berarti anu ya, antum kirim ke email saya. Ya, catat email saya. Farid FARID. Ya, nggak ada yang nyatet nih. Saya udah pernah email-emailan sama email BEM belum? Udah. Itu email saya yang mana? Yang Farid Fahrudin apa yang Farid SASB? Ya nanti yang sudah tersimpan di email BEM, nanti email yang mana nanti kabari saya. Semuanya nanti dikumpulkan di RAR nggak apa-apa, biar dikumpulkan jadi satu folder, nanti di RAR terus dikirim ke saya. Word, absensi, PowerPoint. Wordnya jangan sampai cuma kopas dari PowerPoint. Saya udah ngasih tahu antum, Wordnya mengacu pada kode etik Nasirul Quran, bukan cuma PowerPoint dikopas pindah ke Word. Ya. Gitu. Cukup untuk sore hari ini. Yakin nggak ada selamatan apa nih, kita hatawan nih. Kas antum habis? Kas angkatan bukan kas BEM. Apa? Jangan lah, Starling udah apa? Wah, jangan lah. Ya kalau nggak ada ya nggak apa-apa, tapi kalau ada ya lebih baik. Ya sudah gitu, masih ketemu lagi besok pagi insyaallah pembahasan terakhir. Anatatim bidu'a kafaratul majlis. Sebelum saya tutup, sebelum saya salam, kalau masih ada hal-hal yang rancu di pikiran antum, hal-hal yang masih jadi pertanyaan atau hal-hal yang antum
sangka kuat nanti ketika antum bertugas itu kayaknya saya masih belum jelas deh aspek ini, saya masih belum jelas di aspek ini. Antum catat, antum tulis, nanti kita diskusikan. Biar betul-betul nanti ketika antum bertugas itu kaitannya dengan tahfidz betul-betul punya gambaran untuk mengelola dan memanage. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.